Selamat sore, Bro and Sis. Kita sudah lama tidak ketemu dalam podcast Lanjut Goals. Ini episode yang sekian ini kita akan membahas mengenai topiknya adalah menyambut gubernur baru. Untuk itu, Bro and Sis sekarang ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, ini bisa dikatakan penggiat medsos ya, media sosial ya dari kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, banyak mengkaji mengenai bagaimana keadaan Jakarta khususnya di era-era sekarang ini. Dan juga tamu pembicara kita kedua yang tidak kalah penting, Bro Encis mungkin tidak asing lagi dari teman-teman milenial ya, Karang Taruna. Tadi adalah Bro Julius Simanjuntak. Nah, yang kedua ini Bro tadi yang saya katakan mewakili milenial ya, Tito Prasetyo, benar ya? Benar. Jadi kita mulai masuk ke pembicaraan yang santai ya, santai, agak serius, menyambut gubernur baru dalam podcast Lanjut Goals. Lanjut Gus. Lanjut Gus. Ini sekarang sesi tadi yang saya katakan menyambut gubernur baru. Kita mau tanya dulu nih ya ke penggiat medsos. Kira-kira untuk DKI yang nantinya mau jadi DK ya, daerah khusus Jakarta. Nah, menurut Bro Julius ini apa kira-kira yang kita akan hadapi ke depan untuk DK Jakarta ini? Baik, kalau kita lihat ya sekarang kan perkembangan untuk digital informasi itu sangat luar biasa, perkembangan luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, apapun ada segala sesuatu yang viral itu langsung rame kan gitu kan. Jadi memang kita butuh bagaimana pemimpin kita di DKI 1 dan 2 ya khususnya ya, lebih melihat bahwa ada dampak yang positif nih ya kan. Kenapa? Karena akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan karena kalau zaman dulu kan sedikit orang bersuara itu kan kita harus mereka harus memberikan informasi terlebih dahulu kan, dengan cara yang sangat lama ya kan, dan proses yang birokrasi yang lama. Jadi mungkin dengan adanya digitalisasi informasi saat ini akan lebih cepat para pemimpin itu untuk peka kemudian ya. Jadi mereka lebih condong lebih ke arah problem solving untuk para warga dan milenial khususnya. Dan cenderung transparan ya. Oh pasti transparan artinya ada keterbukaan ya. Karena dilihat langsung, ditonton langsung ya oleh mereka user atau pengguna jasa media sosial ya terutama ya. Ya khususnya apalagi sekarang ini kan orang itu kan ingin menampakkan dirinya ya kan. Jadi mereka berusaha untuk mencari konten, apapun dijadikan konten gitu kan. Nah, yang paling sensitif adalah bagaimana para penggiat atau para anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai sudah mulai peka terhadap segala sesuatu yang ada di DKI ini kan. Jadi sebenarnya ini ada sebagai tantangan untuk pemimpin kita ini lebih baik lagi dalam menata Jakarta ini jauh lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Terutama tadi mengenai pemberdayaan atau terkait dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menyemarakkan lalu lalangnya medsos ini ya di tengah warga DKI. Baik, kalau kita lihat fokus ke arah sana, kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak sesuatu yang perlu ditingkatkan ya. Bukan diperbaiki, tapi ditingkatkan. Karena kalau kita lihat dari kepemimpinan sebelumnya sudah banyak ada perubahan yang signifikan ya, baik di ruang publik terbuka, baik untuk layanan masyarakat, transportasi,
Nah, jadi memang sudah banyak yang sedikit terperbaiki lah. Jadi untuk peningkatannya sendiri mungkin bila kita lihat itu dari sisi daerah terkecil masing-masing, maksudnya wilayah-wilayah mungkin kelurahan dan kecamatan. Disitulah mungkin fokusnya. Sampai tingkat terbawah ya. Betul. Di pemerintahan di DKI Ya, Jakarta. karena kita harus bicara layer terbawah dulu, ya kan? Karena kalau kita bicara layer teratas itu kan adalah pemberi keputusan, pembuat kebijakan, ya kan? Sedangkan kalau kita bicara suksesi yang terbaik itu adalah kita bicara layer terbawah kan, akar rumput. Bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk memperbaiki tataran baik itu kesejahteraan, baik itu fasilitas, ataupun juga misalnya contohnya adanya banyak sebenarnya orang-orang kita, warga-warga kita ini itu memiliki masukan-masukan yang terbaik, solusi terbaik buat wilayahnya mereka, tanpa harus menganggarkan atau tanpa membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Ya, jadi bagaimana kita berproses itu untuk menjadi pendengar yang baik dulu, ya kan? Itu yang paling utama. Terus kemudian memberikan dukungan, segala dukungan, walaupun dukungan terkecil, apapun itu yang bisa dihasilkan dari pemikiran-pemikiran masyarakat pada di layer di tingkat bawah tersebut. Ya, karena menurut saya ini adalah faktor yang bisa membuat DKI ini lebih maju menurut saya. Kenapa? Karena kita bicara ya, mungkin ada beberapa bagaimana kita sebagai kaum milenial ya kan lebih produktif kan, gitu kan, produktif dalam bidang komunikasi dan dalam bidang informasi. Mungkin seperti itu cukup. Jadi Bro and Sis, ini bicara mengenai milenial ya. Kita hadir tadi ya, di sini ada Bro Tito ya, Bro Tito Prasetyo. Nah, untuk milenial ini kira-kira melihat Jakarta atau daerah khusus Jakarta ini kira-kira bentuknya bagaimana ini, atau mungkin ada tantangan yang dihadapi? Kalau dilihat dari Jakarta ini kan Pak, biasanya Jakarta ini kan dilihat dari masyarakat luar ini sebagai sentral. Artinya pusat pergaulan akan berpihak pada Jakarta. Jadi di zaman sekarang pun kita juga berharap nantinya untuk si DKI 1 dan DKI 2 memberikan wadah-wadah kepada kaum-kaum dari milenial sampai kaum Z. Apalagi sekarang kan ada Gen Alpha sampai baru lahir Gen. Contohnya apa nih Bro? Kayak sekarang nih masih banyak Pak wadah-wadah yang sekarang kan beberapa anak-anak muda dulu kalau kita futsal, bola. Nah sekarang nih arah-arahnya ke game Pak, dari game online ini. Nah dari game online ini bisa mengumpulkan mereka. Salah satunya ada beberapa di kelurahan-kelurahan atau tempat-tempat lain, dia mengatasi namanya tingkat tawuran dengan mengadakan lomba-lomba seperti itu Pak, dari wadah-wadah itu. Karena memang yang tadi benar kata Pak Bro Julius, bahwasanya sekarang nih pemerintahan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Betul. Karena di era digitalisasi ini, terutama di media sosial, harus memberikan efek-efek dampak yang positif. Ditambah lagi anak-anak muda sekarang lebih ke arahnya ke situ Pak. Makanya lebih kayak lomba-lomba e-sport segala macam itu lebih ditingkatkan untuk terkait masalah muda. Tapi Bro yakin nggak nanti apabila ada fasilitas yang lebih mumpuni, lebih baik ya untuk pengadaan tadi misalnya medsos bagi kalangan milenial, ini memang jadi efektif, bermanfaat, atau malah jadi dipakai untuk hal-hal yang kurang produktif? Gimana nih Bro? Biasanya begini Pak, kalau yang kita lihat selama ini kan diadakan aja Pak, tapi tidak ada pembinaan. Kita harus ke depan lebih ke pembinaan, karena memang namanya anak muda butuh pengarahan yang pasti Pak. Kalau tidak dibina ya dia akan kemana-mana. Gitu. Jadi lebih ke arah misalkan ada peningkatan masalah pembinaan. Jadi fasilitasnya diperbanyak dulu, ya, dioptimalkan, baru setelah itu silakan kalau mau melakukan pembinaan. Ya, pembinaan. Terutama di tempat saya ini kita lagi mengutamakan bukan hanya game Pak, jadi kita mengutamakan terkait masalah anak muda bisa belajar UMKM Pak, karena ini penting sekali buat anak muda. Karena jangan hanya bilang pemerintah harus bisa dong mengasih lapangan pekerjaan gitu, tapi mereka harus bisa mengekspresikan diri dari UMKM ataupun dari media sosial yang ada sekarang. Jadi nggak melulu lapangan kerja ya, tapi memberikan kesempatan melalui fasilitas-fasilitas yang dioptimalkan, nanti supaya mengaktualisasi tadi teman-teman di milenial. Benar Pak.
Iya. Jadi Bro and Sis itu sebagai awal kita membuka pembicaraan ini, ya nanti berikutnya kita akan gali lebih dalam apa sebenarnya yang diharapkan kepada gubernur baru daerah khusus Jakarta. Kita akan lanjut dan sebelumnya jangan lupa tonton terus podcast lanjut. Lanjut. Bro and Sis, kita kembali melanjutkan pembicaraan kita dalam podcast Lanjut Gus. Jadi Bro Julius, ini kita sebentar lagi akan punya gubernur baru ya. Gubernur baru ini kan ya bisa dikatakan kita berharap gitu ya. Berharap, kita penuh harapan juga dari teman-teman milenial. Ini udah dibicarakan lah pada saat paslon itu berkampanye dan juga mungkin ada dalam tanda petik janjinya gitu ya. Tapi melihat fakta real ke depannya ini, apa sebenarnya yang harus perlu dilakukan oleh gubernur baru daerah khusus Jakarta? Silakan Bro Julius. Oke, kalau saya lihat ini sebenarnya ada tantangan yang baik untuk gubernur dan wakil gubernur baru karena Ya. mereka harus punya suksesi ke depan. Ya. Jadi kalau kita bicara suksesi ke depan, siapa yang penyokong yang terbaik itu adalah anak muda, kan begitu ya. Ya. Jadi gimana caranya kita memberikan solusi untuk di bawah itu di layer pertama itu di di layer akar rumput itu bagaimana kita bisa memberikan semangat untuk anak muda ini untuk berkontribusi. Nah, cara yang bagus itu adalah kita lihat bahwa di setiap daerah itu ada namanya Karang Taruna. Nah, kita juga tahu bahwa Jakarta ini punya banyak UMKM. Setuju kan? Nah, bagaimana cara kita meningkatkan UMKM? Ya kan? Nah, kita sebenarnya memfokuskan mencari solusi dengan UMKM dan masyarakat dan anak muda ya, dan milenial dan Gen Z ya, dan Gen X dan Gen apalah itu. Gimana caranya bisa kita kawinkan, ya kan? Gimana caranya kita bisa memberikan satu manfaat, tapi bisa mengenai ke semua aspek, aspek yaitu bisnis UMKM dan milenial, yaitu dengan kegiatan ya seperti saya bilang tadi, anak-anak ya pada saat ini yang main game nih, ya kan, game online. Nah terus kemudian mereka cari tempat, ya kan, cari tempat di mana mereka bisa diawasi, mereka bisa berkumpul, mereka bisa bersosialisasi. Nah itulah tujuannya untuk bagaimana mereka mempromosikan tempat di mana tempat yang akan dijadikan untuk mereka berkumpul dan bermain itu akan meningkatkan daya beli dan daya promosi. Setuju? Nah, kalau menurut saya seperti itu salah satu contoh. Jadi saya akan kembalikan ke dikaitkan dengan digitalisasi tadi bagaimana? Sementara kan masih banyak yang gaptek, belum bisa meng-approach atau mungkin melakukan kegiatan yang terkait dengan digitalisasi supaya lebih transparan, penyampaian juga. Ini kira-kira gimana nih? Oke, kalau kita bicara tentang digitalisasi, sebenarnya sudah menggunakan aplikasi yang ada ya, baik sosial media yang lain yang ada ya, yang saat ini ya, seperti contoh TikTok, Instagram dan lain. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya untuk media promosi tidak biaya terlalu mahal. Kenapa? Karena kita hanya memberikan wadah atau seperti manajemen untuk membuat suatu pertandingan event, ya kan? Nah, event kompetisi ini kita akan buat berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari semua UMKM yang sudah kita daftarkan di daerah DKI Jakarta, baik itu kafe, baik itu restoran. Nah, kemudian setelah kita data, nah kita jadikan tempat mana yang baik untuk kita naikkan, ya kan? Naikkan promosinya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita membuat kegiatan, event, lomba, ya kan? Atau kompetisi apa? E-sport, ya kan? Jadi gubernur baru sebaiknya ya membuka ruang-ruang, menyediakan tempat-tempat atau mengajak ya para penggiat usaha, kafe-kafe, tempat-tempat kuliner yang mana bisa jadi tongkrongan anak muda, milenial, sehingga juga menumbuhkan UMKM dan juga menggali minat dari milenial. Betul. Kalau Bro
Tito sendiri bagaimana? Ini milenial ini perlu langsung to the point ini, ya. Apa nih gubernur baru ini perlu lakukan? Jadi hampir sama Pak sebenarnya Pak. Di zaman sekarang ini kan di zaman era digitalisasi ya Pak. Menurut saya banyak sekali teman-teman dari milenial maupun Gen Z ini bisa mencari tahu dari dunia internet ini sendiri. Ya. Apapun yang bisa mereka mau. Nah sebenarnya yang kita harapkan dari segi pemerintahnya cuma pembinaan aja Pak. Karena kenapa? Sekalipun orang bermain media sosial atau internet kan tergantung Pak. Kata orang bilang banyak, wah internet negatif nih, banyak dampak negatif segala macam. Sebenarnya satu Pak, tinggal tingkat pembinaannya aja. Contoh satu simpel yang tadi Bro Julius bilang, nanti bisa tuh di TikTok atau di Instagram, itu bisa Pak kita tingkatkan UMKM. Nanti gimana caranya? Dibina Pak, dibina untuk terkait masalah gimana cara pemasarannya, bagaimana cara menjadi afiliatornya. Itu banyak sekali Pak. Tinggal dari segi dari pemerintahan untuk bisa turun langsung seperti itu. Nah dari situ menurut saya untuk tingkat namanya pengangguran itu akan berkurang Pak. Dan mungkin mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain. Nah terusnya nanti bagaimana dengan gaptek? Nah mereka ini harus bisa mengajarkan Pak. Jadi sistemnya itu gimana ya? Dia yang bisa jadi guru lah. Kita jadi udah jadi murid, udah bisa punya ilmu, jadilah guru buat bagi murid-murid yang lain. Jadi konkretnya apa nih? Gubernur baru ini kan perlu kita tekankan, kita sampaikan. Milenial ini butuh apa sih supaya Jakarta ini dilihat maju dan dirasakan nyaman, memberikan kesejahteraan, menampung aspirasi anak muda. Apa nih yang perlu dilakukan? Kalau dari menurut kita sih Pak, ini Pak, wadah pembinaan itu sendiri Pak. Mulai dari pelatihan UMKM ataupun pelatihan-pelatihan lain dan ditingkatkan masalah skill ya Pak. Karena memang kalau balik lagi di anak muda sekarang kan tingkat pengangguran ini kan banyak Pak, masih banyak lah, masih beberapa yang banyak. Sedangkan ternyata banyak sekali kita temuin banyak yang tidak sekolah Pak. Banyak yang tidak sekolah juga ya. Nah, di situ kan kalau di sekolah kan kita dapat akademisi lah, kita pengen ada yang non akademisi juga ditingkatkan terkait masalah pembinaan. Siapa tahu mereka punya kemampuan di luar itu. Jadi Bro and Sis, itulah tadi pandangan singkat yang perlu diketahui dan tentunya ini juga nanti tersampaikan, tersiar ya baik langsung kepada Gubernur DK Jakarta yang baru, Mas Pram dan juga Bang Dul mendengarkan, menyimak apa tadi yang disampaikan dari penggiat medsos dan juga mewakili teman-teman milenial. Itu dulu Bro and Sis, kita bicarakan serius tapi santai dan semoga gubernur baru daerah khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur benar-benar gubernur milik kita semua. Kita ketemu lagi nanti dalam sesi berikutnya podcast. Lanjutkan Bro.